ketika masuk dari Jalan Tele Pangururan, itu kita langsung disambut oleh kebakaran hutan dan lahan Bang di Jalan Tele Pangururan. Api membara sampai ke pinggir jalan. Oh. Jadi secara gambar umumnya sih sekarang Danau Toba itu sedang mengalami tekanan lingkungan hidup yang sangat besar Bang. Hingga saat ini kaldera Danau Toba masih memegang kartu kuning dari UNESCO. Tentunya ini ancaman kalau Danau Toba akan dicoret sebagai anggota Global Geopark yang sudah terdaftar sejak tahun 2020 lalu. UNESCO Global Geopark, yaitu wilayah geografis situs dan landscape yang menjadi aset geologis skala internasional, yang dikelola dengan prinsip konservasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat secara terpadu. Terus gimana kondisi kawasan Danau Toba saat ini? Kita akan bahas di sini di Anak Medan minggu ini. Bersama saya saat ini ada Bang Nixon Sinaga, jurnalis harian Kompas dan Kompas.id yang baru saja selesai liputan di wilayah Danau Toba. Apa kabar Bang Nixon? Kabar baik Bang Bastian. Berapa hari liputan di sana Bang? Di sana sekitar 1 minggu Bang. 1 minggu ya? Perjalanan dari Medan sampai balik lagi ke Medan. Selama di sana apa cerita kondisi Danau Toba sekarang? Waduh, ini memang kondisi di Danau Toba itu sedang panas-panasnya Bang. Jadi kemarin dari minggu lalu saya jalan ke Danau Toba dari Medan melewati Karo, kemudian masuk ke Dairi dan masuk dari jalan Tele Pangururan di Kabupaten Samosir. Nah, pertama kali yang paling menonjol itu sebenarnya ketika masuk dari jalan Tele Pangururan. Itu kita langsung disambut oleh kebakaran hutan dan lahan Bang di Jalan Tele Pangururan. Api membara sampai ke pinggir jalan. Jadi secara gambar umumnya sih sekarang Danau Toba itu sedang mengalami tekanan lingkungan hidup yang sangat besar Bang. Di atas itu ada kebakaran hutan, kemudian pertaniannya mengalami kekeringan, kemudian perikanannya mengalami kerugian karena banyak ikan yang mati dan ada sebagian perairannya keruh. Itu yang terjadi Bang sekarang. Keruh karena bangkai ikan atau? Nah itu yang masih sebenarnya banyak hipotesisnya lah Bang ya. Air itu tiba-tiba berubah keruh, ada yang bilang karena limbahnya naik ke atas, kemudian ada juga dugaan karena ombaknya yang keras. Bahkan ada juga belakangan yang bilang ada aktivitas itu kan kaldera Bang ya. Danau Toba itu kan kaldera. Apakah ada kemungkinan aktivitas vulkanik di dasar danau karena belakangan muncul juga letupan-letupan kayak gas di Pangururan itu di dekat yang air keruh itu. Tapi semuanya masih diteliti, belum ada yang pasti jawabannya. Oke. Bang Nixon, dari hasil pengamatan Abang saat liputan, ini termasuk darurat kerusakan lingkungan ya? Selama saya liputan Danau Toba Bang, 10 tahun terakhir kan saya tugas di Medan dan sering liputan. Danau Toba itu salah satu yang diprioritaskan untuk diliput. Menurut saya tahun ini kondisinya jauh lebih parah dari sebelum-sebelumnya. Seperti tadi saya gambarkan semuanya itu mulai dari daerah perbukitannya, karhutlah sampai ke airnya itu kan sedang rusak-rusaknya ini Bang. Nah, menurut saya sih memang tahun ini kondisinya jauh lebih parah dari tahun-tahun sebelumnya. Apalagi cuaca juga ya, cuaca Iya, sekarang cuaca ya. benar. Musim kekeringan di sana ya. Sudah 3 bulan sejak April, Mei, Juni, Juli, bahkan ke Agustus ini, sejak awal Mei lah itu. Awal Mei itu udah kekeringan. Dan Samosir itu salah satu kabupaten yang paling parah. Itu sama sekali nggak ada turun hujan itu Bang. Pulau Samosir sama pegunungan-pegunungan di sekitarnya. Berarti banyak ketergangguan lah. Termasuk bagaimana warga di sana, masyarakat di sekitar kawasan Danau Toba di sana? Ya, nah itu Bang. Ekonomi di Samosir itu juga kalau pengamatan kita sekarang sedang terpuruk ya bisa dibilang. Pertanian itu banyak yang nggak bisa jalan. Misalnya di daerah Samosir itu kalau lagi musim kering gini sebenarnya biasanya mereka masih punya kesempatan bertanam jagung. Tapi karena ini benar-benar kering, ya nggak bisa nanam jagung. Apalagi sawah. Sawah benar-benar nggak bisa. Jadi mereka sampai minggu lalu tuh masih nunggu. Bahkan saya dengar kabar sampai hari ini saya pulang ke Medan itu juga belum ada turun hujan. Walaupun sudah ada modifikasi cuaca yang dilakukan oleh pemerintah.
menabur garam dan Iya. sebagainya. Tapi yang turun itu hanya di daerah Humbakan Sundutan turun hujan, daerah Tapanuli Utara turun hujan. Tapi daerah Samosir hampir nggak ada laporan turun hujan, Oke. Bang. Sempat mewawancarain ini nggak Pemkab setempat atau pemerintah secara global gitu Iya, kalau pemerintah itu kan bilang memang ya normatif sih, Bang. karena cuaca. Iya karena cuaca, kemudian pemerintah sudah menetapkan 6 kabupaten itu, Gubernur Sumatera Utara Iya, Pak Pak Bobi Bobi. Iya. Nasution sudah menetapkan 6 kabupaten Sumatera Utara itu darurat bencana. Darurat bencana. Iya, status siaga darurat bencana, Bang, Iya. itu. Jadi sih harusnya sih kalau status siaga darurat bencana itu dari sisi penanganannya, anggarannya harusnya sih ditopang. Tapi memang saat saya di situ memang nggak kelihatan sih di lapangan itu Apa yang di kedaruratan itu Iya. kayaknya nggak terasa gitu loh, Bang, di lapangan. maksudnya maksud Bang Nixon mungkin apa yang disampaikan pemerintah Iya. ketika akan menangin seperti ini itu terrealisasi atau udah terlihat nggak gitu? Nah, kalau kita pengamatan di lapangan itu di Jalan Tele Pangururan itu misalnya. Oke. Itu kan kebakaran hutan dan lahan, Iya. Bang. Itu kawasan hutan dan di Jalan Tele itu memang kawasan hutan. Itu ada rumput ilalang yang sudah mengering, itu terbakar dan sudah banyak di situ kalau kita jalan. Itu kemarin saya wawancara juga sama seorang wisatawan, dia bilang mereka dari Medan jalan-jalan mau ke Samosir, kemudian singgah di Menara Pandang Teli. Biasanya kan di Menara Pandang Teli itu kan kita lihat pemandangan gunung yang hijau, danau yang View biru ya, iya, langit biru juga langit ya. biru, terus kita dapat hawa sejuk gitu, Iya, Bang. iya. Biasanya kan itu yang mau kita harapkan. Tapi Iya. mereka yang dapat itu ketika di Menara Pandang Teli itu memang eh, yang mereka saksikan kebakaran hutan. Oke. Banyak gunung-gunung yang sudah menjadi kuning, coklat bekas yang sudah terbakar. Iya. Banyak bahkan yang sudah hitam gitu. Itu yang disaksikan sekarang. Bahkan dari atas itu juga kita lihat air danau yang dulunya biru ya kelihatan keruh gitu, Keruh, Bang. ya. Cuacanya juga gerah gitu, nggak Iya. dapat yang sejuk. Nah itu sekarang memang yang terjadi kondisi di sana. Tadi kan sempat cerita ya, ekosistem danau situ ya ada ikan ya, ada banyak ikan yang mati ya. Iya, ikan Ada masih. sekitar 1 ton lebih mungkin ya. 300 ton, Bang. di 300 situ. ton ya. Iya. 300 ton. Lebih banyak lagi Iya, rupanya. iya. Terus itu dampaknya bau banget nggak? Sangat terasa bau ya. Itu kan di jalan saya turun padahal waktu saya liputan itu sebenarnya kematian ikan itu sudah berlalu sekitar 2 mingguan. Iya. Maksudnya yang masalnya ya, bahwa sampai sekarang juga masih ada tapi nggak terlalu banyak. Itu sudah sekitar 2 minggu tapi karena sebagian kan ditanam di dekat danau itu, dimusnahkan lah ya. Dikuburkan, Iya, dikubur gitu ya. Iya. dikuburkan bangkai Ditimbun, ikannya. iya. Itu masih terasa menyengat dari pinggir jalan. Itu yang mengatasi siapa yang mengerjakan itu siapa? Nah, itu. Kalau bocoran Apakah dari warga ini, Bang, ya. sendiri atau gimana ya? Kalau dari bocoran dari warga ya, Iya. kalau mereka bilang sih memang hampir nggak ada bantuan sih dari pemerintah. Mereka sih berharap sebenarnya Oke. mereka dapat bantuan, tapi mereka sewa sendiri alat berat. Walaupun banyak yang Karena bantu mereka juga punya penghasilan dari iya, sekitar situ ya. tapi adalah dapat misalnya mereka kan harus butuh beberapa alat berat karena 300 Iya, ton itu, Bang. iya. Tapi ada bantuan lah alat berat dari pemerintah. Itu bantuan baru atau yang sudah lama kemudian hanya untuk menangani limbah ikan mati itu aja, Bang. Oke. Jadi mereka dikasih alat berat. Walaupun harus ditambah juga sama masyarakat. Tapi secara umum memang masyarakatnya yang menangani. 300 ton itu, Bang, itu. 300 ton ya? Iya, penanganannya ya susah itu. Wah, susah juga ya. Nilainya itu dengan harga jual di pembudidaya ikan itu kan sekitar 26.000 per kilogram ikan nila. Kalau dikali-kalikan ke 300 ton itu hampir 8 miliar, 7,8 miliar kerugian petani ikan yang. Jadi mereka sekarang apa kegiatannya? Apa karena situasi kayak gitu, kerusakan seperti itu? Sebenarnya, Bang, ya, Samosir itu kalau mau kita lihat data Badan Pusat Statistik misalnya, sebagian besar sebenarnya masyarakat itu penghasilannya dari pertanian sih sebenarnya, Bang. Oke. Budidaya ikan itu dan pariwisata itu sebenarnya hanya 10% gitu, bahkan nggak sampai 10%. Tapi terutama itu sebenarnya dari pertanian yang mendominasi. Nah, kenapa Samosir terpuruk atau beberapa kabupaten terpuruk? Karena pertaniannya sekarang memang benar-benar terpuruk karena itu kekeringan panjang itu, Bang.
Kita tadi bicara tentang warga nih, Iya. masyarakat setempat. Mm. Gimana dengan pengunjung seperti turis yang memang terkenal Danau Toba itu tempat wisata ya? Iya, iya, iya. Gimana wisatawan yang Waduh. datang? Kalau cerita-cerita dari kita kan wawancara juga Iya. sama pengelola pariwisata di sana, memang sangat terpuruk. Karena kan yang dijual dari pariwisata itu kan suasana ya Bang ya. Iya. Pasti suasana darurat itu bukan kategori wisata lagi gitu. Jadi itu memang sangat terasa, apalagi kan cuaca panas, kebakaran karhutla itu memang benar-benar terjadi Bang. Kalau kita jalan saya kan dari Samosir itu naik lagi ke Humbang Hasundutan, kebetulan ada liputan juga soal pertanian kemenyan di hutan gitu Bang. Oke. Walaupun tidak berhubungan langsung dengan kerusakan lingkungan hidup. Kemudian saya ke Toba juga, Kabupaten Toba, lalu ke Tapanuli Utara. Nah itu sepanjang jalan itu pemandangan asap gitu Bang, asap membumbung di kejauhan. Iya. Di sini ada api, asap. Kemudian gunung yang besar itu yang sebelumnya hijau kita lihat hitam atau coklat gitu Bang. Jadi Sempat buka kaca mobil nggak? eh, Ngerasain langsung gitu? iya, Sempat ya? turun juga sempat iya, ngerasain oke. karena waktu saya pertama kali sampai itu hari Kamis minggu lalu itu, hari Kamis itu kebetulan ada di Jalan Tele Pangururan itu benar-benar kebakaran. Iya. Dan itu di pinggir jalan itu Bang. Dan nggak ada yang nangani sama sekali. Jadi api menjalar, ya udah kendaraan ngantri, Iya. nunggu agak longgar jalan Oh, gitu. jadi tidak ada petugas Tidak ada. Saat petugas saya yang lewat di menangani situ ya? tidak ada. Petugas apapun itulah. Nggak ada. Nggak ada. Iya, nggak ada. Warga setempat? Warga setempat juga nggak ada. Nggak ada. Ya. Maksudnya yang menangani bahwa Iya, di sekitar iya, situ menangani, ada ya. aktivitas yang Biasanya, lain ya. biasanya kan ada relawan Iya, atau iya. apa Tidak ya. ada, tidak ada yang tidak menangani, Bang. terlihat ya. Tidak terlihat, ini ya. iya. Itu selama bolak-balik jadinya. Jadi kan Iya. pergi dulu kan, habis itu Iya, pas iya. balik Bang Nixon balik Waktu saya juga balik nggak memang ini ya? apinya sudah padam. Saya berkurang. situ sekitar pagi lah jam 10 jam 11 siang gitu kan, jam 10 pagi sampai jam 11 siang. Lewat situ saya ambil video, ambil foto. Kemudian saya turun ke bawah lihat budidaya ikan pertanian. Waktu saya balik sore dari jalan yang sama, hampir malam itu memang apinya udah padam, Bang. Memang sih karakternya di situ tidak seperti kebakaran hutan dan lahan di Riau mungkin atau di Kalimantan yang bisa berhari-hari dan luas. Jadi sepertinya kalau di Samosir ini muncul di satu titik mungkin 1 hektar, kemudian dibabat langsung padam gitu Bang. Karena dia memang yang terbakar itu lalang. Jadi nggak lama-lama sih Bang memang. Tadi kita bicara tentang warga sekitar, dampaknya mereka, kemudian kawasan Danau Toba ini sekarang masuk dalam darurat kerusakan lingkungan hidup. Saya jadi teringat bulan Juli lalu 2005 ini dari UNESCO itu datang untuk memvalidasi ya, karena sebelumnya sudah memberikan kartu kuning ya. Iya benar. Kepada pemerintah setempat lah ya sebenarnya, pada Indonesia ya berarti ya. Kepada UNESCO Global Geopark ya Bang. Iya benar. Geopark. Itu gimana kira-kira dampaknya kalau kayak gitu? Ini pertanyaannya sebenarnya Bang, kalau kita mau mengulik itu, kita harus tarik dulu nih Bang ke belakang. Jadi kawasan Danau Toba itu sudah ditetapkan menjadi anggota UNESCO Global Geopark pada tahun 2020. Ya, itu melalui sidang dewannya UNESCO lah Bang, sidang di UNESCO di Paris tahun 2020 menetapkan Danau Toba itu sebagai anggota UNESCO Global Geopark itu Bang. Jadi dengan ditetapkannya itu sebenarnya keuntungannya bagi Danau Toba itu, Geopark Kaldera Toba itu atau Taman Bumi Kaldera Toba itu akan dipromosikan oleh UNESCO sebagai salah satu destinasi pariwisata atau sebagai salah satu kawasan, nggak hanya destinasi sebenarnya, tapi sebagai salah satu kawasan yang mengedepankan prinsip-prinsip Taman Bumi atau prinsip Geopark. Nah, apa aja sebenarnya prinsipnya? Prinsip Geopark itu yang paling mendasar itu adalah dia punya 3 unsur utama Bang. Ada punya kekayaan geologi. Kalau Danau Toba udah pasti itu Bang. Dan geologinya luar biasa. Bahkan nggak hanya kekayaan ya, keajaiban geologi gitu. Dia sebagai danau vulkanik terbesar di dunia. Dia punya cerita letusan paling dahsyat dalam 2 juta tahun terakhir dan yang pernah diketahui atau yang pernah masuk dalam catatan dan penelitian umat manusia. Kemudian dari segi luasan juga dia salah satu kaldera paling luas di dunia.
dan ada banyak batuan-batuan vulkanik yang sangat kaya di sekitar Danau Toba. Dari segi geologi nggak ada ini Bang, tanda-tandanya udah pasti oke nih, Danau Toba masuk kategorinya. Kemudian dari segi biologi, keanekaragaman hayati, ini juga sebenarnya Danau Toba itu punya keanekaragaman hayati yang sangat luar biasa, Bang Bas. Kita punya 2, bahkan lebih sebenarnya, tapi yang paling terkenal itu kan ada 2 tanaman endemik, yaitu kemenyan yang pertama, atau masyarakat setempat bilangnya haminjon. Iya. Kemenyan yang hidup dan yang hanya hidup di hutan Toba, kemenyan jenis Toba itu, Bang. Ya. Kemudian ada andaliman juga, hasil dari kuliner dari Toba yang menjadi bagian dari budaya masyarakat Ya. Toba juga ya, masyarakat Batak, masyarakat sekitar Danau Toba. Dan kemudian sebenarnya masih banyak tanaman-tanaman endemik, kemudian banyak juga hewan-hewan endemik di sekitar Danau Toba. Dari segi yang ketiga itu dari kulturnya, Bang Bas, dari kebudayaan. Jadi di dunia itu sebenarnya banyak apa ya? Kekayaan vulkanik itu banyak, kekayaan geologi banyak. Banyak kaldera Bang di dunia. Oke. Tapi kaldera yang dihidupi oleh ratusan ribu orang, yang di atasnya hidup kebudayaan yang sudah hidup ribuan tahun, Oke. dan di atasnya itu ada ratusan ribu, bahkan mungkin jutaan kalau 7 kabupaten di sekitar Danau Toba itu. Ratusan ribu sampai jutaan orang hidup di atas sebuah kaldera gitu loh, Bang. Jadi ahli-ahli kaldera itu sebenarnya sangat mengagumi kekayaan Danau Toba sebagai sebuah kaldera. Karena di atasnya ada 3 unsur itu. Dan terutama unsur yang ketiga tadi itu Bang, yang nggak punya di kaldera yang lain gitu. Ada kebudayaan yang hidup sudah ribuan tahun. Ada bahkan kebudayaannya sangat beragam, ada orang Batak Toba, ada Karo, ada Simalungun, ada dan lain sebagainya lah. Itu dipenuhi semua dan bahasanya juga sangat beragam, kulinernya juga sangat beragam, keseniannya, kebudayaannya itu sudah hidup ribuan tahun. Nah, itu yang menjadi dasar dari UNESCO menetapkan Geopark Caldera Toba itu menjadi anggota UNESCO gitu. Dan di sekitar tahun 2018 itu pernah ahli kaldera seluruh dunia itu bertemu di Samosir, semacam pertemuan ahli kaldera atau ahli gunung api seluruh dunia. Dan sepanjang pertemuan itu mereka berdecak kagum gitu dengan kekayaan kekayaan Danau Toba. Nah, tapi kekayaan itu juga harus dibangun dalam 3 aspek sebenarnya, Bang. Yang pertama itu pemanfaatan ekonomi masyarakat lokal. Jadi Geopark Caldera Toba itu nggak bisa hanya di pembangunan di kawasan itu nggak bisa hanya pendekatan modal gitu. Misalnya kita undang investor dari asing, bangun hotel mewah bintang 5, enggak. Kawasan Geopark Caldera Toba itu tidak bisa dibangun dengan cara seperti itu. Tapi harus memanfaatkan atau membangun pendekatannya itu dari ekonomi masyarakat lokal. Yang kedua itu adalah pendidikan. Jadi harus ada unsur pendidikan. Nah, masalahnya kan di Danau Toba itu memang di situ hidup budaya yang sudah ribuan tahun, tapi mereka tidak tahu bahwa mereka tinggal di atas sebuah gunung api gitu loh, Bang Bas. Nah, itu sebenarnya harus diedukasi, itu jadi catatan loh di tahun 2015, 2018 kan itu sebenarnya sudah pernah diajukan ke UNESCO dan ditolak. Antara lain catatannya itu karena unsur edukasinya enggak masif gitu. Enggak. Jadi kalau tim penilainya datang, masyarakatnya ditanya langsung itu, Bang. Masyarakat ditanya, kemudian mereka nggak tahu mereka tinggal di atas gunung api gitu. Mereka nggak tahu masyarakatnya letak mereka bahwa mereka sebenarnya apa, hidup di atas itu, Bang. Asal Danau Toba itu secara global juga nggak tahu mungkin berasal dari gunung berapi ya. Iya, walaupun dan ada legenda-legenda sebenarnya hidup. Tapi itu tetap dihargai oleh siapapun karena itu kan legenda yang hidup itu kan bagian dari masyarakat juga. Bahwa ada unsur sains yang menyatakan asal usul Danau Toba yang lain lagi, itu beda cerita lagi. Nah, yang ketiga itu adalah konservasi, Bang. Konservasi ini sebenarnya yang sekarang jadi masalah. Jadi 3 unsur itu juga harus ada, pendidikan, pemanfaatan ekonomi masyarakat lokal, dan konservasi. Nah, konservasi ini kan yang paling bermasalah justru ya menurut saya ya. Dengan tadi yang sudah kita ceritakan, kerusakan lingkungan hidup itu kan sangat masif, Bang. Ini sekarang musim kemarau akan berakhir kayaknya ya. Karena udah mulai musim hujan ya. Iya, sudah mulai turun hujan di beberapa daerah. Dan sepertinya di bulan September ini mungkin akan, Samosir juga kemungkinan akan turun hujan. Tapi masyarakat juga takut, Bang Bas. Jadi kita wawancara juga, kita kan tanya, tapi kan ini sebulan lagi
Pak Bu ini Masuk kan musim akan hujan nih. musim hujan. Iya. Lumayan lah bisa Iya. bertani lagi. Iya sebenarnya, tapi kami takut juga katanya gitu. Kenapa? Takut apa? Nanti ada banjir bandang ini kalau udah musim Oh, iya. hujan gitu. Beberapa bulan lalu kalau udah di awal tahun ini kalau salah ya. Akhir tahun lalu sampai awal Benar, tahun ya. itu ada. Tapi Sampai ke masuk, iya. daerah Parapat itu kan. Iya, Parapat. Jalanan itu. Parapat Oh iya, kan. bulan Maret itu Bang Bas Bulan ya. Maret ya kalau Iya salah benar ya. benar Iya. benar. Bulan Maret ada itu Bang. Hmm. Di Parapat itu kan Iya, ada banjir bandang. Itu sebenarnya cukup dahsyat ya peristiwanya kalau Benar. dimaknai Bang Bas. Iya. Itu jantung pariwisatanya Danau Toba itu kan kalau kita lihat sebenarnya kan Parapat. Iya. Jantung ekonominya ya pariwisatanya, pintu masuknya dari situ. Dan itu dilanda banjir bandang loh. Bang. Iya. Dan lumpur batu-batuan itu masuk sampai ke hotel, restoran, Iya. masuk ke rumah sakit juga masuk. Sampai jalan nasional itu sempat terputus gitu. Iya. Itu sebenarnya kalau dimaknai ya, itu dahsyat sebenarnya peristiwanya. Tapi ya udah berlalu tapi nggak tahu evaluasinya Iya. gimana ya, mudah-mudahan Apa? bisa. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi Iya. sebenarnya kan. Benar-benar Bang Bas. Iya, iya. Jadi kembali kepada petugas UNESCO yang Tim penilainya tim itu. penilai Iya. UNESCO yang kemarin sempat turun langsung ke Iya, iya. kawasan Danau Toba, ada mewawancarai kayak gitu. Itu gimana ceritanya jadinya selanjutnya? Iya, jadi Bang Bas itu kan setiap 4 tahun sekali, setiap 4 tahun sekali itu kan eh, ada penilaian ulang dari UNESCO. Walaupun di 2020 kita sudah diterima Itu rutin berarti ya? rutin, Empat. akan dicek Itu ulang memang lagi. standarnya gitu ya? Iya benar Oke. Bang Bas. Nah di 2023 itu ada juga mereka turun sebenarnya untuk 2024. Mereka turun di 2023 untuk penilaian 2024. Sebenarnya kan kalau berkaca dari anggota yang lain itu kan biasanya dicabut aja itu Bang Bas. Tapi itu Danau Toba waktu itu dikasih waktu 2 tahun. Sempat dikasih waktu. Iya, jadi penilaian 2020 kita diterima jadi anggota. Untuk penilaian 2024 mereka turun di 2023 melakukan penilaian. Iya. Nah, kita dikasih peringatan itu Bang Bas. Kartu kuning namanya Iya, mereka kartu kasih. Jadi kita nggak dicabut waktu itu, tapi dikasih 2 tahun sampai 2025 hari ini, tahun ini maksudnya. Iya. Tahun ini kita dikasih. Nah, mereka udah turun tuh bulan Juli kemarin untuk melihat langsung. Iya. Ada tim penilai dari UNESCO, ada guru besar itu profesor 2 orang biasanya ya. Mereka turun, biasanya mereka cek itu yang tadi kita ceritakan Bang Bas. Iya. Gimana unsur konservasinya, edukasinya, masyarakat, ekonomi masyarakatnya gimana. Itu dinilai ulang sama mereka. Dinilai dan bisa jadi kalau dicabut ada hak mereka mencabut Iya. jadinya ya. Nah, Karena mereka nggak layak lagi gitu ya, nggak Iya, sesuai benar. standar mereka gitu ya. Kalau misalnya menurut mereka ada yang tidak terpenuhi, mereka akan lapor tuh ke sidang Dewan UNESCO-nya, UNESCO ya, PBB. Dewan yang menentukan Iya. keanggotaannya dan bisa dicabut itu Bang Bas, Kaldera Toba. Dan berbagai yang kita wawancarai ya, kayak Pak Wilmar Simanjorang itu Ketua Pusat Studi Geopark Indonesia, Iya. dia sih bilang memang terancam dicabut lah ya bahasanya ya. Dengan kondisi saat ini sih kawasan Danau Toba itu atau Kaldera Toba itu terancam dicabut keanggotaannya dari UNESCO. Iya. Walaupun tetap kita berharap sebenarnya keanggotaan itu ya tetaplah dimiliki oleh Kaldera Toba. Menarik. Itu tadi cerita liputan dari wartawan harian Kompas dan kompas.id, Nixon Sinaga. Terima kasih ya. Iya. Tentunya kita semua berharap ada langkah konkret agar Danau Toba menjadi destinasi super prioritas. Saya Bastian Sihan bersama Nixon Sinaga undur diri. Jangan lupa kita akan berjumpa dengan pembahasan menarik lainnya di podcast Anak Medan. Thank you.